Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatul Islam, tahiyatul ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana amma ba'd. Ikhwani fillah, hazakumullahu wa iyyakum. Kita buka jasa kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Perkasa yang telah melimpahkan nikmat pada kita sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim moga-moga senantiasa terunjuk kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita mendapatkan syafaatnya min yaumi hada ila yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwani fillah, azakumullahu wa iyyakum. Kita teruskan materi kita yang berkaitan dengan nawaqidul Islam, yaitu yang membatalkan Islam. Sekarang kita memasuki yang kelima. Yang kelima ini adalah man abghada, barang siapa yang membenci syai'an, sesuatu, enggak semuanya, tapi sebagian kecil saja. Man abghada syai'an ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau amila bihi, dan kemudian dia mengamalkan perbuatan itu, kafara ijma'an, maka ini adalah ingkar secara ijma'. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil ya daripada firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Ketika mereka itu karihu, ya, tidak suka dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibtalul amal, maka amalnya itu akan amblas, hilang. Karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, diterangkan dalam surah Al-Kahfi yang terakhir, 10 yang terakhir, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'malan, maukah aku beritahu kepada kamu, ya, siapa? Yaitu adalah orang yang paling rugi di dunia. Siapa orang yang paling rugi? Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yunuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang dia itu mempunyai dzan. Dzan itu apa? Dugaan bahwa ini adalah sesuatu yang benar, kemudian diikuti. Tapi sebenarnya itu bukan tuntunan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dhalla sa'yunuhum fil hayatid dunya, yang dengan itu dia menjadi dhalah, tersesat dari kehidupan yang ada di dunia ini. Wahum yasabuna, tetapi dia menganggap wahum yuhsinuna sun'a, ini adalah usaha yang baik. Jadi celakalah orang yang kulhad nunalbiukum bi akhsarina a'mala, jadi orang yang akhsarina a'mala, orang yang paling rugi amalannya, punya dugaan bahwa ini sesuatu yang baik, bahwa itu yuhsinuna sun'a, sesuatu yang dia usahakan mati-matian, ternyata apa? Zong pada akhirnya. Zong itu apa? Tidak mempunyai makna apa-apa berkaitan dengan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina dhalla sa'yunuhum ya fil hayatid dunya, maka dia kemudian tersesat ketika dia itu hidup di dunia ini. Karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, ketika kita menerima sesuatu dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasaddaqa bihi ma akhbara, kita membenarkan apa-apa yang dikabarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atu bima amara, dan kemudian kita taat ya dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tarkul manahamil, dan kemudian kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
Dan kemudian kita cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akunna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kamu sampai aku lebih dicintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada manusia semuanya. Bayangkan ini. Jadi tuntutan cinta kepada Kanjeng Nabi itu totalitas. Karena itu kalau seseorang itu cintanya masih mendua, itu akan menimbulkan banyak sekali bias. Bias itu apa? Bias di dalam cintanya itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita diberikan ya ikhtiar, bebas di dalam memilih. Bebas dalam memilih itu apa? Isma sita, silahkan kamu hidup. Fa innaka mayyitun. Tapi ingat, ada batasnya. Suatu saat kamu akan mati. Ahbib masyikta, silahkan kamu mencintai apapun yang ada di dunia ini. Fa innaka mufarriqun. Tapi ingatlah, suatu saat kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Wa'mal masyikta, silahkan kamu beramal dengan apapun ya yang kamu lakukan. Fa innaka majziyun. Tapi kamu akan dibalas sesuai dengan amalanmu masing-masing. Karena itu ikhwani fillah, maka ketika kita cinta pada Rasulullah SAW, tidak boleh benci dengan ajarannya. Tidak boleh merasa berat dengan apa yang diperintahkan. Dan tidak boleh merasa enggan ketika kita disuruh untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT. Wa takunu qudwatan hasanatan. Maka menjadikan beliau itu menjadi qudwah hasanah. Yaitu menjadi contoh yang baik. Bayangkan sekarang itu yang menjadi contoh malah para artis. Dari artis Korea sampai artis Korea. Ya. Ini kemudian mereka itu menempatkan cintanya itu keliru. Ya, sebab mahabbah kita itu yang paling utama adalah mahabbatullah. Baru mahabbatul Rasul. Mahabbatul walidain. Baru kemudian mahabbah kepada ya, auladina. Pada anak-anak kita. Kemudian baru mahabbah ya kepada pernik-pernik dunia ini. Jadi kalau itu kemudian kesingsal atau kebalik, itu akan menimbulkan banyak sekali istilahnya kendala psikologis di kelak kemudian hari. Namanya dan nafsiyah. Dan nafsiyah itu apa? Yaitu kita akan mengalami kendala psikologis. Coba kita membedah anatomi orang istirokiyah, orang sosialis. Yang itu diajarkan oleh Tan Malaka. Tan Malaka kan sosialis ya. Bahkan cenderung kepada komunis juga. Yang mereka itu punya ajaran basicnya sama. Ilhadiyah, yaitu ateisme. Suyu'iyah, itu bahasa Arabnya komunis itu suyu'iyah. Dan kemudian istirokiyah, itu bahasa Arabnya sosialisme. Ini basisnya, azasnya sama. Ilhad. Ilhad itu apa? Ya tidak percaya kepada Allah SWT. Kalau nggak percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dia tidak akan percaya kepada putusannya. Sehingga kalau kemudian diperintahkan untuk sholat, orang PKI dulu kalau ngelok lewang Islam, nyapa jengkang jengking. Orang enak guna nih, ngentek nih waktu. Karena apa? Yang dihitung oleh mereka itu adalah produktivitas. Ya duniawi. Sedangkan kalau kita melihat duniawi itu sesuatu wasilah saja, perantara saja. Karena apa? Itu pun juga akan hilang suatu saat. Baju yang kita gunakan akan menjadi lapuk. Makanan yang kita makan jadi tahe. Bahkan kemudian apa yang ya kita miliki semuanya akan kembali pada Allah. Karena itu kalimat yang sangat dibenci oleh iblis itu apa? Istirja. Yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasim bil Aqsam itu pernah ya ditanya oleh setan. Seorang tabi'in pernah ditanya oleh setan. Mada ta'kul? Apa yang kamu makan? Mada talbas? Apa yang kamu kenakan? Wa aina taskun? Dan di mana kamu tinggal? Maka kemudian Hatim bin Aqsam itu menjawab, ya, akulul maut. Aku memakan kematian. Wa albasu kafan. Kemudian aku mengenakan kafan. Wa askun fil maqbarah, dan aku bertempat tinggal di kuburan. Setan ini malah melayu. Kenapa?
Karena orang tadi ya sudah mempunyai pengertian mendalam tentang istirja. Istirja itu apa? Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah dan semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwanifillah, tapi sekarang itu terbalik. Ya, kita menganggap setan itu tempatnya di kuburan. Ya, enggak? Kalau ada gagak lewat kita takut pada kematian. Ya, malah lucu kan? Ya, enggak? Kalau dengar kematian, langsung kita kemudian merasa tegang, bingung dan sebagainya. Ada kemarin tangga saya itu ngedek begitu ya. Kemudian dikabari dari temannya, wah berita saka radio Singapura. Ternyata sing metu itu 69, sedangkan dia nembak 96. Semaput dia. Kualik kurang didik ngono ya. Sing metu 69 tapi kemudian dia beli 96. Oh kurang maksud. Kok iya kebangetan semaput dia. Karena apa? Luput. Sedang kita harus sabru ala ma fatah. Kita harus sabar dengan apa yang berlalu di sekitar kita. Ya. Sesuatu itu pasti akan ya berlalu begitu saja. Kezaliman, kejahatan, kemungkaran, kezaliman itu akan ya berlalu begitu saja. Tapi dihitung terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat pencatat. Sedangkan kebaikan yarfa'uhu ila sama. Dia akan naik di atas langit. Jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dorong dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan muttaqabbalan. Jadi kita hidup itu perlu dengan ilmu. Tapi kita mempunyai kesempatan untuk bisa hidup, itu kalau rezeki kita itu banyak. Orang yang mati itu rezekinya habis ya gitu. Tapi antum kalau berdoa, rizqan hasanan, diluaskan umur. Ini doa Kanjeng Nabi kan? Sebenarnya dahsyat luar biasa. Tapi kita tidak pernah memaknai dengan makna yang paling benar. Tidak pernah memaknai dengan makna tauhid. Karena itu ikhwanifillah, berapa banyak orang yang kemudian menghina kepada Kanjeng Nabi, ujung-ujungnya apa? Maka dia akan mendapatkan kecelakaan. Seorang pejabat Mongol itu pernah ya berpidato setelah menang perang, dia menghina Rasulullah dengan sehina-hinanya. Dikatakan anak pelacur, dikatakan anak anjing, dikatakan ya Rasulullah itu penyair, dikatakan orang gila dan sebagainya. Terus ngelokni Rasul. Sehingga akhirnya anjing ya yang paling galak yang digunakan untuk perang, ngamuk itu. Ya. Dia kemudian apa itu? Untuk lepas dari ikatannya. Kemudian ada seorang soleh mengatakan, wahai penguasa, kamu hentikan saja caci makimu kepada Kanjeng Nabi. Sebab kalau tidak kamu akan mendapatkan kezaliman. Wah, dia tambah pongah, tambah arogan, tambah sombong. Maka dia kemudian juga ya, terus-menerus menyerang Kanjeng Nabi. Ujung-ujungnya apa? Lepas tali anjingnya. Langsung menubruk dia sehingga akhirnya apa? Ya, dia kemudian dicapik-capik oleh ya, anjing. Demikian juga menantunya Kanjeng Nabi. Itu kan anaknya Abu Lahab. Jadi salah satu anaknya Nabi itu menikah dengan Abu Wasil. Itu merupakan anak daripada Abu Lahab. Ya, ketika kemudian disuruh untuk berislam, dia tidak mau. Bahkan kemudian menghina Rasul. Maka Rasul tidak bisa apa-apa, bekas menantunya ya. Kemudian bercerai ya dengan. Sedang itu cinta pertama daripada anak Rasulullah SAW. Tapi disuruh berislam tidak mau. Akhirnya ketika dia melakukan perjalanan di Sam, ya, maka kemudian Allah menunjukkan kuasanya, maka dia disergap oleh seekor singa yang sangat besar, dikeletak ya sampai meninggal. Jadi ikhwanifillah, jadi orang yang menghina Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik orang dekat maupun orang jauh, pasti akan mendapatkan balasan ya yang instan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kenapa? Man abghadha sayyi'an ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafiran ijma'an. Maka seseorang itu kalau kemudian dia itu membenci apa yang diturunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun sedikit ya dan kemudian dia mengamalkan, kalau dia ingkar maka Allah terus memberikan hidayah. Kalau mentok maka Allah akan langsung memberikan karmanya itu instan di dunia.
Karena itu ma'asyiral muslimin, dengan bisa melihat Gamal Abdul Nasir ketika dia kemudian membunuh para aktivis dakwah di Mesir, maka dia kemudian juga menghina kepada para penghasung dakwah tadi. Ujung-ujungnya apa? Pada usia 50 tahunan dia mati. Ini apa? Serangan jantung. Demikian juga Raja Faruk yang membunuh Imam Said Hasan Al-Banna. Itu ketika kemudian dikudeta oleh Gamal Abdul Nasir, maka dia kemudian tidak berhenti untuk kemudian berbuat onar kepada al-Islam itu sendiri. Ujung-ujungnya apa? Mati setelah makan 200 telur. Ketika dia pesta-pesta itu di Itali, kebanyakan makan, ujung-ujungnya apa? Serangan jantung. Demikian juga Mustafa Kemal Atatürk. Ketika dia kemudian dalam keadaan sakharatul maut, sehingga orang itu dalam jarak 200 meter itu dia bau sekali, maka kemudian oleh orang-orangnya itu diletakkan di Selat Bosporus, di tengah laut. Supaya apa? Supaya kemudian baunya tidak mengganggu orang lain, dan teriakannya itu tidak membuat orang lain menjadi kupuh. Setiap hari dia sakratul maut itu teriak-teriak. Dan dalam teriakannya itu mesti menantang Allah dan Rasulullah. Wahai yang katanya Allah, kalau kamu memang berani, cabutlah nyawaku sekarang. Allah nggak belum nyabut. Dibiarkan saja begitu. Sehingga kemudian setelah Titi Wanjine, kemudian dicabut nyawanya oleh Allah, sampai bumi pun tidak bisa menelan. Sampai dikuburkan pun, pasti besoknya lagi keluar. Didatangkan kiai paling alim sekalipun, didongani cepat masih keluar. Akhirnya kemudian ada yang mengusulkan, ini nggak bisa, nggak diterima oleh bumi. Karena itu kemudian disuruh untuk memantek dengan menggunakan batu marmer dan batu granit, supaya apa? Diawetkan sekalian. Jadi dia tetap di atas bumi, diawetkan, dijadikan museum. Sampai sekarang kalau antum bisa melihat jasadnya, menjadi simbol antum datang di Istanbul, nanti bisa melihat Mustafa Kemal Atatürk yang disemayamkan di museum di Turki itu. Nanti antum bisa melihat jasadnya masih diawetkan. Jadi ikhwan fillah, kadang-kadang kalau orang itu benci kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka ini kemudian akan menjadi ingkar. Karena itu PKI itu benar-benar ketika menghina Allah dan Rasulnya itu luar biasa. Dikatakan Rasulullah itu pernah di majalah Jawi Suara itu, sebuah majalah yang kemudian memberikan satir kepada Kanjeng Nabi, bahwa Kanjeng Nabi itu pencandu alkohol. Kira-kira umat Islam zaman dulu itu langsung ngamuk apa enggak? Ngamuk itu. Sehingga Khosrau Aminoto itu menurunkan orang syarikat Islam tahun 1918 itu sejak Taman Bungkul sampai Bonrojo. Oh ya Bonrojo. Dekat Menur itu. Kan ada Bonrojo kan itu. Itu berbaris di situ dari Bungkul Al-Falah sampai kemudian Bonrojo. Jumlahnya saat itu hampir sekitar 20 sampai 30 ribu manusia. Siap long march. Untuk apa? Untuk menggerebek majalah Jawa Iswara. Ke Belanda pada waktu itu takut karena tidak pernah ada mobilisasi itu yang sebanyak ini. Akhirnya kemudian pemimpin redaksinya oleh pemerintah kolonial Belanda itu langsung ditangkap. Karena apa? Takut nanti akan terjadi menyemangati sehingga jiwa nasionalisme dan jiwa patriotisme, bahkan jiwa mau merdeka itu bisa kemudian dibawa oleh orang-orang yang hormat tadi dari Surabaya ke Solo. Bayangkan dari Surabaya ke Jawa Iswara kan ada di Solo. Dan itu membuat orang-orang syarikat Islam itu marah. Dan Solo itu tempat berdirinya syarikat Islam juga. Karena yang mendirikan syarikat Islam itu bukan 1905, tapi 1901. Namanya Syarikat Dagang Islam atau SDI. Yang mendirikan Kiai Saman Budi. Tapi tidak ada Anwarnya ya. Kiai Saman Budi yang sekarang makamnya ada di Lawean itu. Jadi pusatnya, dan kalau sampai datang ke Solo, pemerintah kolonial Belanda yang berpusat di Semarang, itu bisa gonjang-ganjing. Karena itu ikhwan fillah, inilah yang kelima ini, maka yang membatalkan Islam, kalau seseorang itu kemudian benci kepada ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam surah Al-Kahfi diteruskan, ulaikal ladzi
kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi wa habitat a'maluhum wa la nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Ulaika alladzi, mereka itu adalah orang-orang yang kafaru bi ayati rabbihim, yang mereka itu kafir, ingkar dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa liqa'ihi, dan tidak percaya dengan pertemuan mereka itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau mereka tidak percaya, fahabitat a'maluhum, habis semua amalannya, hancur total semuanya. Karena itu, ya, maka semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan timbangan yang adil. Karena apa? Dzalika bi annahum kafaru, ya, karena mereka itu kemudian kafir, ya, atau ingkar di ayati rabbihim, ya, dengan ayat-ayat Allah, dan buat itu, ya, dan kemudian mereka menjadikan Allah dan Rasulnya itu huswan. Huswan apa? Sendoguro. Hanya semacam gurauan dan olok-olok. Kayak orang PKI kan kemudian mengolok-olok Allah itu dengan apa? Gusti Allah mati. Tanggapan ludruk wayangnya itu. Ya, akhirnya yang dalangnya yang mati. Gitu. Bahkan di masjid Jamek Trenggalek itu, mereka itu 3 hari non-stop itu menggelar ketoprak dan wayang wong yang lakonnya apa? Gusti Allah mantu. Itu ngenyek siapa? Ya, ngenyek kekuasaan rububiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kehancuran mereka itu dekat sekali karena apa? Mereka sudah memprovokasi lama. Sehingga sampai orang Jumatan itu nggak bisa masuk karena apa? Di depan masjid ada, ya, tanggapan wayang dan ketoprak. Mungkin si sepuh-sepuh masih menangi, ya. Yang kelahiran 40-an, 50-an, ya, kalau sebagian masih milenial atau generasi Z atau Gen Z, sehingga harus diberitahu supaya mereka itu kemudian bisa menjadi lebih iltizam, ya, kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Coba di agama sebelah itu kan juga begitu, ya. Ada Bible khusus untuk LGBT. Bayangkan, Bible khusus untuk LGBT. Jadi kemudian ada orang Islam yang kurang ajar, ya, berusaha untuk membuat Quran versi LGBT. Maka barang siapa yang kemudian melihat seseorang beramal dengan amalan, ya, Nabi Lut, faqtulu al-fa'il wa maf'ul. Hukumannya adalah hukuman, ya, bukan mati. Baik fa'il atau maf'ulnya. Karena itu ikhwanillah, ini sesuatu yang serius, tapi sekarang ini gerakan daripada tahrirun nisa, pembebasan wanita yang ujungnya emansipasi, itu apa? Supaya kemudian mereka itu depopulisasi. Depopulisasi itu pengurangan populasi. Bisa menggunakan penyakit, bisa menggunakan perang, bisa menggunakan nuklir, dan mereka sekarang menggunakan yang lebih jahat dan kuat daripada nuklir, apa? LGBT. Ujung-ujungnya apa? Tidak punya anak kan nanti. Ujung-ujungnya apa? Putus semua amalan itu, ya, sampai ke akhirat. Karena idza matabna bani adama in qata'a amaluhu. Kalau anak Adam itu meninggal, putus semua amalannya kecuali 3 saja. Sedekah jariyah, au ilmin yutafa'u bih, au waladin sholihin yad'ulah. Ya, yang pertama sedekah jariyah jelas. Kalau itu dari hasil kekayaan dan fadhail atau keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau ilmu itu adalah wajibun ala kulli muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini merupakan kewajiban. Tapi kalau anak soleh itu yang menjaga entitas kita tetap mendapatkan rahmat, ya, dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan doa. Ada seseorang yang kaget, wah, apa ya Allah? Kok anugerah saya banyak sekali, sedangkan ibadah saya itu pas-pasan, ngepres. Kenapa kemudian jenengan kok memberikan nikmat yang luar biasa pada kamu? Itu adalah doa waladaka qabla mautika. Itu adalah doa anakmu setelah kamu meninggal. Dalam hadis yang lain, istighfar Allah, ya, itu mereka memintakan ampunan pada Allah Subhanahu wa taala ba'da mautika. Setelah kamu meninggal. Jadi ikhwan fillah, ya, jadi anak yang soleh itu kan jaminan. Ya,
asuransi buat kita. Prudensial itu membayar asuransi Titanic itu saja, ya ternyata kemudian ada yang dibayarkan, ada yang enggak. Ya. Karena apa? Banyak keluarga yang hilang. Lalu yang menjamin penumpang Titanic itu asuransi prudensial. Sudah ada sejak 1910 itu sudah ada. Sedang Titanic itu 1912. Bayangkan ini ya, asuransi yang paling lama. Itu pun tidak bisa mengembalikan orang itu hidup, ya kembali tidak bisa. Hanya memberikan sesuatu yang meringankan kepada ahli warisnya saja. Sedangkan kalau antum pengen bahagia, maka salah satunya adalah dengan doa anak yang soleh. Dan doa anak yang soleh sekarang kemudian diputus dengan apa? Gerakan-gerakan yang membuat institusi rumah tangga itu tidak bisa kalau terbentuk sekalipun, maka anak kan cuma 1, ya 2 kan gitu kan. Sedangkan ditanggung orang-orang tua semakin banyak. Sekarang ada gejala yang muncul namanya generasi sandwich. Generasi sandwich itu generasi apa? Anak harus menanggung beban keluarganya. Generasi sandwich. Sehingga banyak orang yang stres, bunuh diri, depresi. Karena apa? Wis kerja mati-matian, duit ora iso dinikmati, harus dibagi dengan keluarga. Dan keluarga itu bukan 1 2. Pak Li yo melok, Pak Dini yo melok. Ya, melok-melok ngurusi duit yang dikirimnya yang kampung. Ujung-ujungnya apa? Habis semua. Ketika pulang sudah dalam keadaan lemah, kena penyakitan, sakit-sakitan, ora enek sing ngurus. Dan dulu dia berjasa telah memberikan sesuatu pada keluarganya. Ketika pulang, malah rumahnya ya, minggu sampai selingkuhan. Makanya di Ponorogo itu sampai disilihnya traktor. Kan? Untuk kemudian dihancurkan rumahnya. Karena apa? Wis ya kesel bangun rumah, teko omah tiba no bojone rabi. Omah dijeki. Seperti ini kan ya bentuk daripada ya, seseorang yang kemudian tidak mempunyai ilmu, ujung-ujungnya apa? Inhiraf. Itu akan melakukan penyelewengan. Dan penyelewengan itu berawal dari apa? Ketika mereka itu benci dengan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Coba Rasulullah mengatakan, tazawwaju waludal walud. Pak ini mukasirum bikumul umam. Tazawwaju, kalau kamu menikah, ya, nikahilah wanita yang apa? Walud wal wadud. Wadud itu apa? Penuh cinta. Walud akeh anake. Jadi akeh anake bukan bokongnya gedinda. Tapi akeh anake itu dilihat dari keturunannya. Dia punya keturunan punya anak banyak apa enggak gitu. Kalau dia punya keturunan anak banyak, tazawwadul waludal walud. Nikahilah wanita yang ya penuh dengan gairah cinta dan kemudian mempunyai potensi punya anak yang banyak. Wah, ini mukasirum bikumul umam yaumal kiamah. Sesungguhnya aku tuh bangga dengan umatku yang banyak pada hari kiamat. Karena apa? Saling mendukung ya, dengan doa antara satu dengan yang lain. Ingat ya bahwa doa itu tetap tembus, barokahnya itu tetap nyawer kepada kita ya dari beberapa dzurriyyah. Antum tahu ya, tafsirnya surah Al-Kahfi berkaitan dengan gulamain, yaitu 2 orang anak-anak remaja. Anak-anak yang kemudian ditolong oleh hamba Allah yang soleh, gurunya Nabi Musa, itu untuk mendirikan pondoknya. Sedangkan Nabi Musa pada waktu itu minta makanan pada mereka, itu ditolak. Sehingga ketika dalam kisah itu dinamakan Nabi Khidir saja ya, meskipun itu Israiliyat ya. Itu kemudian ya, meskipun Nabi Khidir itu ya kemudian ditolak, tapi dia tetap membangun rumah tadi. Karena apa? Di bawahnya itu ada kangzun. Kangzunnya apa? Perbendaharaan. Ada yang menafsirkan itu harta, ada yang menafsirkan itu ilmu. Maka ketika kemudian ya dia melindungi hasanah itu, maka diceritakan oleh Ibnu Katsir bahwa ini merupakan tinggalan dari dzurriyyah kakeknya dulu 7 turunan. Bayangkan ya, 7 turunan masih ya istilahnya anjrah ya kepada anak putune masih bisa menolong. Karena itu kalau jenengan punya ya nenek moyang yang soleh, maka jadikan ya mereka itu doa-doa antum nanti meskipun itu doa itu Robbi firli wali walidaya
warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Itu meskipun doa itu kita doa pada orang tua kita itu tembus juga sampai ke dzurriyyah yang atas. Karena itu perbanyaklah antum itu untuk mendoakan orang tua meskipun mereka sudah meninggal. Karena mereka akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari doa anak turunnya. Bukan kemudian malah ya diberi sesuatu ya yang kemudian yang penting bapak senang. Kalau orang Cina itu pada hari Cengbeng itu ya, itu kan kemudian membakar miniatur rumah, miniatur toko, miniatur mobil, miniatur kendaraan, miniatur ya ninja ya. Motor trail ninja itu ya, itu kemudian dibuat miniatur, kemudian dibakar. Dan mereka mempunyai keyakinan itu semua akan menjadi sangu mereka itu di akhirat. Bahkan bisa untuk menyogok ya raja akhirat. Ya, namanya Giam Loong. Giam Loong itu menjaga akhirat. Gitu. Kalau mereka bisa disogok, maka kemudian mereka hidup itu penuh dengan kesentosaan. Itu keyakinan mereka. Ya dengan apa? Memberikan sesuatu miniatur tadi. Sedangkan dalam Islam yang berguna itu apa? Doa dan amal soleh dari dzurriyyah yang ditinggalkan. Insya Allah itu akan kemudian kembali kepada ya nenek moyang kita sehingga mereka akan mendapatkan banyak sekali ya itu adalah keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang kelima. Kemudian yang sadis keenam. Bahasa Arabnya sadis. Komis itu yang kelima, sekarang yang asadis. Manistahza'a bisai'in min dinillahi au sawabihi manistahza'a, barang siapa yang kemudian melecehkan atau menghina bisai'in, meskipun hanya sebagian kecil saja min dinillah, ya daripada agama Islam, au sawabihi atau ganjarannya, au adabihi atau iqabihi atau kemudian ya iqab atau siksaannya, kafaro, maka ini adalah ingkar kepada Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan kemudian ya ayat dari Allah Subhanahu wa taala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasta'nizuna la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Qul, katakanlah, apakah kamu akan menjadikan ya ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu menjadi tasta'ziun, menjadi hanya olokan saja. La ta'diru, maka kamu tidak akan diberikan udzur. Qad kafartum bi ba'da imanikum. Sungguh kamu telah ingkar ya setelah kamu itu beriman. Jadi ikhwan fillah, kayak orang mengatakan, "Wah, enak ya yang rokok." So gabung wek Madonna, so Angelera, ya. Atau kemudian dengan Jennifer Lopez, ya. Atau dengan para binatang film yang lainnya. Seperti ini ketika dia kemudian bangga dengan itu sebenarnya ya istihza. Istihza itu apa? Yaitu dia mengolok-olok agama. Maka dia kafartum ba'da imanikum. Ya, maka dia itu sebenarnya ingkar ya, setelah mereka itu beriman pada Allah. Itu cuma guyonan saja gitu. Tapi konsekuensinya itu sangat berat sekali. Karena itu kenapa ketika kita sholat tasyahud itu antum matni ya. Itu kan antum tajdidul iman. Tajdid al-iman itu apa? Kita mentajdid atau kemudian ya, mengulangi keimanan kita. Mengulangi syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai kita bersaksi. Kayak Habib Nurmagomedov gitu. Dia bertarung kan begini. Karena apa? Semuanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga demikian ya, Ketika kemudian kita bersyahadat pada Allah Subhanahu wa taala itu memperbaharui. Sebab
supaya keimanan kita itu kemudian balik kembali. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang turun dan kadang-kadang naik. Ya. Karena itu definisi Islam itu apa? Al-istislamu lillah. Yaitu kita kemudian menyerahkan diri total kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu ta'ah, kemudian melaksanakan seluruh wajibat ya atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Ta'ah, yaitu dengan ketaatan yang paripurna. Ketaatan itu tergantung pada mahabbah. Kamalul mahabbah, semakin sempurna mahabbah atau kecintaan kita, semakin tinggi kamalul ta'ah. Jadi kamalul ta'ah, yaitu ada sempurna taat, itu tergantung kepada kamalul mahabbah. Tergantung kepada mahabbah atau cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang ihtizza, mereka itu kemudian menghina atau mengolok-olok ya Allah, Kanjeng Nabi maupun agama Islam, maka dia ya akan divonis oleh ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hati kita kenapa? Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala taatik. Karena itu ketika kita mendengar pengajian, kadang-kadang pengajian itu keladuk wani kurang dugo. Oh ya, keladuk wani kurang dugo. Karena apa? Ya dia kemudian menggambarkan sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang membuat orang itu menjadi takzim kepada Allah, takzim kepada Rasul, bahkan takzim kepada dinul Islam. Atau yang mengatakan, wah ini adalah wahabisme lingkungan. Kalau zero meaning ya. Meaning itu tampang itu ya. Kalau kemudian ya tidak ada tampang, itu berarti orangnya goblok kan gitu ya. Jadi, perkataan seperti itu menunjukkan ya bahwa seseorang itu, bahwa Islam itu adalah ya agama yang menjaga ekosistem dan lingkungan. Bahkan dalam hadis Abu Darda itu dikatakan, andaikan fi ahadikum wasilatun, apabila di tanganmu itu ada ya segenggam daripada biji gandum, sedangkan besok itu sudah hari kiamat, ya, waliyahrisha, maka tanamlah tanaman tadi. Artinya apa akifillah? Meskipun ya besok itu hari kiamat, wis ora enek harapan lagi, gampang jenengan punya kesempatan untuk bisa memakmurkan bumi, makmurkanlah. Bayangkan itu, apalagi kiamat ya masih jauh ini. Meskipun secara zaman kita sudah memasuki hari akhir, tapi sebenarnya mungkin kita juga tidak menangi juga. Tapi itu kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya fi akadikum fasilatun, maka kalau kamu punya setangkai gandum sekalipun, kalau itu kemudian antum sempat untuk menanam, tanamilah. Itu juga perintah pada kita untuk menanam pohon juga. Supaya apa? Supaya ya alam semesta itu kemudian ya akan juga memberikan barokahnya timbal balik. Barokatu mutabadilah. Itu barokah yang timbal balik. Coba kalau ada pohon, antum kan dapat oksigen murni yang bagus. Semuanya ya, pohon ini akan memutar karbon dioksida dan kemudian akan mengeluarkan oksigen murni yang siap antum hirup. Bahkan coro itu kemudian bisa menghasilkan nitrogen, kalau dia tercampur dengan oksigen, itu lebih mudah masuk ke dalam ya, tubuh kita. Loh pada kecoa. Ya benda. Jadi di alam semesta itu tidak ada sesuatu pun yang tidak berguna. Semuanya pasti bermanfaat. Ya, padahal cuma kita saja belum tahu. Obat diare ternyata malah laler. Karena itu sunnah Rasul begitu ada di injak cemplung nih. Karena satu sayap mengandung bakteri di kakinya, sayap yang lain mengandung antibiotik. Tapi kira-kira antum mentolo apa enggak? Itu sunnah Rasul ya. Dan sudah diselidiki oleh ya dokter dari Mesir. Dan ketika seseorang itu kemudian ya dia itu mencerupkan tadi, maka antibiotik itu akan hancur dan kemudian akan terlalu di air dan akan memberikan antibakterial dan anti parasit ya kepada antum ketika minum ya apapun ketika diinceloi oleh itu sunnah Rasul. Tapi kadang-kadang orang tidak percaya dengan sunnah Rasul. Bahkan tidur pun itu ada penelitiannya.
Barang siapa yang tidur ke arah kanan, itu tidurnya Kanjeng Nabi. Tidurnya itu sebelah kiri, maka itu seperti tidurnya para aulia. Kalau tidur ya sampai terlentang, ya itu ya tidur ya daripada al-anbiya wassolihin wal mursalin. Karena dia ya sambil memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam keadaan terlentang. Nek murab turunnya setan. Cuma tidur saja itu ada faedahnya itu akibatnya. Bahkan ngelamun pun juga tafakkaru fi khalqillah. Kalau kamu tafakur ngelamun, maka berpikirlah tentang ya ayat-ayat Allah min khalqillah. Jadi ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma khalaqta hadza batilan. Semuanya pasti tidak akan ada yang batil atau sia-sia. Kalau kita memikirkan sesuatu yang coba antum uban, orang bingung. Ya, dengan berbagai macam apa? Herba. Oh, herba itu tidak haram. Pun hitam itu enggak menyalahi sunnah ya, tetap aja. Dengan kalau dalam hadis apa? As-saibah, saibah itu uban, itu ternyata menjadi nuron yaumal qiyamah, menjadi nur, ya lampu sampean pada hari kiamat. Sedangkan di akhirat itu peteng lelimengan. Maka kalau antum sudah pada umur keluar ubannya, wah silomen. Kalau kemudian di akhirat akan menjadi ya penyinar bagi antum. Tapi orang bingung kan di dunia. Karena apa? Mengharapkan ya, perhatian dari manusia. Karena itu mereka berusaha untuk menjadi glowing. Mana kita tidak glowing nemen ya apa-apa. Karena nanti kalau antum dibangkitkan pada hari kiamat, wajah antum kayak Nabi Yusuf. Sing wedok kaya ya seperti Siti Sarah. Bahkan dedek antum kekuatannya seperti Nabi Musa. Tinggi antum seperti Nabi Adam, 30 meter. Dan wajah antum glowing semua, tanpa skincare. Bayangkan, kalau di sini cuma skincare, bingung saja, operasi plastik, semua. Kira-kira rugi kan? Dan itu cuma sebentar. Nanti kalau solikinnya itu habis, meletot kabeh. Solikin itu temannya silikon. Jadi kalau ya silikonnya habis, kan meletot semua. Berapa banyak orang yang disuntik dagunya supaya lebah gantung. Coba kalau antum melihat ya matanya galak-galak, ya, bahunya neraju mas, kayak apa? Irungnya kayak lambeane niku Pak. Ya, mlakune kayak macan lambeane mblarak sempal. Tangane gandewa pinentang. Didelok kok lae kaya wayang elek. Coba kalau antum ya apa itu kita renungkan begitu kan kadang-kadang orang mau kesempurnaan yang kayak apa kan tidak bisa. Semuanya ini akan sempurna pada akhirnya. Kalau orang Kristen kan ya, semuanya akan bahagia pada akhirnya kan begitu ya. Itu perkataannya di Injil itu ya. Tapi kita sering menyitir itu. Kalau kita buat sendiri aja, akhirnya glowing pada akhirnya. Gitu ya. Karena apa? Semuanya dibangkitkan dalam keadaan ya rata-rata semua akhirnya. Dan nanti kalau dibangkitkan seperti itu luar biasa. Karena artinya dibangkitkan kayak babi, dibangkitkan kayak kera, dibangkitkan kayak binatang. Bahkan orang sombong itu dibangkitkan seperti semut kecil. Amin kepidak. Sayangnya orang mati-mati. Jadi orang yang mutakabirun itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah seperti naml. Sedang mereka yukhsaruna ila makhsarihim. Akan dihasung oleh Allah untuk menuju pada padang mahsyar. Bangkit dari kubur, langsung kemudian mereka dihasung untuk cepat-cepat pergi ke mahsyar mereka masing-masing. Ada yang berjalan dengan kakinya, ada berjalan dengan tangannya, ada yang berjalan ya dengan lempengnya. Karena apa? Poligami tapi tidak adil. Nanti akan disyarat pada lempengnya. Nanti ada juga yang berjalan dengan kepalanya, bahkan dibangkitkan dengan berbagai macam bentuk ya, yang menyerupai hewan, yang menyerupai sesuatu yang jelek, sesuatu yang hina dan sebagainya. Karena itu ma'asyarul muslimin, apa yang kita banggakan di dunia itu sesungguhnya akan cepat berlalu. Sing ganteng setelah 50 tahun, ya wiron kabeh. Yang dulu sitpek ya,
Nanti kalau sudah usia 50-60 tahun ke atas, gelonjor kabeh. Semuanya ya, itu akan wa man nu'ammirhu naqisu fil khalqi afala ta'qilun. Kalau antum kemudian dipanjangkan umurnya, pasti akan dikurangi nikmatnya oleh Allah SWT. Insyaallah demikian lagi kita sudah sampai ke 6. Insyaallah minggu depan kita akan membahas nawaqidul Islam yang as-sabi'. Yang kedua, saya mau ditanyakan sebelum kita tutup. Kapan hari saya pas CFD-an dulu pengen itu loh, pas tahun terus dibilangin sama teman ini. Jadi katanya makan tawon tuh enggak boleh, betul kan? Masih produk tawon gitu. Tawon lah, produk tawon. Memang ada yang binatang tidak boleh dibunuh. Salah satunya itu adalah tawon dan itu keharamannya karena dia binatang yang tidak boleh dibunuh. Meskipun ngentup antum, ya kan, tetap berdosa. Tapi dosanya ya bukan kabair, tapi sokir. Meskipun sokir ya kita tetap harus minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan keharaman yang makruhah ya, sesuatu yang tidak disukai. Karena kemudian bisa termasuk binatang yang kalau binatang yang menjijikkan misalnya, kan dia juga repot mendefinisikan. Ya benar. Kalau bekicot kita mungkin nggak jijik, tapi orang Kediri sana ada khusus 0 Pelosok Klaten 02. Ya. Mereka biasa saja makanya. Ya, seperti ini kalau sesuatu yang makruha, sesuatu yang tidak disukai, kayak Rasulullah misalnya, ketika melihat Khalid itu memakan dop, maka Rasulullah itu nggak mau. Dop itu nyambe itu. Tapi nyambe Arab itu makanannya bukan ikan. Nyambe Arab itu makanannya, kadal gurun itu makanannya sayuran. Jadi kalau antum lihat nanti di channel-channel teman-teman kita yang kerja di Saudi itu digambarkan kadal gurun itu kayak iguana itu ya. Itu boleh dimakan untuk obat gereng ya. Harganya mahal. Pak Bobi loh menecik wakilnya kok bisa titip. Cuma bawanya ke sini sulit ya karena imigrasinya sangat ketat. Kalau laron tidak ada ya. Termasuk hasarat. Hasarat itu serangga. Ya, kalau serangga kan tidak ada larangannya. Kalau namanya itu ada dalam Al-Quran, namal. Nahl. Kan itu nama-nama dalam Al-Quran kan. Itu kemudian ada larangannya. Berkaitan dengan makruhah saja. Sesuatu yang tidak disukai. Atau sesuatu yang gilani begitu ya. Orang tidak mau makan. Allah demikian lagi bilang. Moga-moga bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim wa lakum. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.